Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, masih dengan narasumber saya, pengamat kebijakan publik Pak Trubus Rahardiansyah yang akan memberikan pendapat soal kenaikan harga tarif tiket KRL ya Pak ya. Tapi sebelum itu, ini aku mau langsung nanya dulu aja nih Pak, pengen penasaran nih Pak, kan tadi kita udah dengar dua pendapat ya Pak ya. Kalau satu pendapat lagi ini seperti apa nih? Permisi dulu Pak. Halo Ibu, maaf sebelumnya lagi buru-buru nggak? Oh gitu. Wah ternyata emang lagi banyak yang buru-buru pemirsa ya, karena ini udah mau masuk jam kerja ya Pak ya. Kalau gitu aku langsung ke Pak Trubus aja nih langsung. Pak, ini ada apa sih sebenarnya dengan kebijakan dari pemerintah? Karena kan sebetulnya ada soal subsidi NIK, lalu ini diganti dengan kenaikan tarif. Gimana tuh Pak? Kok berubah-ubah ini? Iya, ini memang karena masih dalam tahap kajian. Jadi pemerintah itu awalnya memikirkan bahwa selama ini subsidi terhadap pengguna atau ya pengguna KRL ini dianggap tidak tepat gitu, sehingga antara mereka yang istilahnya punya duit dengan tidak punya duit itu dianggap hal yang sama perlakuannya. Nah, karena itu pemerintah memikirkan bagaimana kalau masyarakat miskin itu atau masyarakat berpenghasilan rendah itu mendapatkan subsidi, sehingga bagi mereka yang kategori mampu atau punya duit gitu ya, itu sesuai tarifnya, artinya tarif yang tidak lagi mendapatkan subsidi. Begitu awalnya. Nah, dengan NIK itu sendiri nanti diharapkan mereka akan melalui aplikasi lah setidaknya nanti diketahui bahwa yang bersangkutan ini memang kategori tidak mampu, sehingga nanti mendapatkan tiket yang murah, yaitu tiketnya mungkin ya sekitar 3.500 atau 4.000 lah, seperti itu. Tetapi bagi mereka yang berpenghasilan tinggi atau menengah ke atas lah kasarnya gitu, nah itu nanti mendapatkan harga yang sekitar 25 ribuan lah, sekitar 20-25 ribu. Jadi ya karena tidak ada PSO lagi kan di situ, tidak ada subsidi, sehingga harga normal seperti itu maunya. Tapi belakangan pemerintah sendiri seperti kurang yakin terhadap kebijakan itu, bingung dengan tekanan publik yang mengharapkan bahwa KRL ini sebaiknya perbaikan layanan saja dulu daripada kita memikirkan tentang pengubahan pola tarif begitu. Nah, tetapi kemudian muncul lagi yang belakangan, kalau begitu tarifnya saja dinaikkan semuanya, dengan sembari pelayanannya juga dinaikkan. Artinya kalau tarifnya dinaikkan, maka semua tidak ada kaya miskin, tidak ada berdasarkan NIK lagi, tetapi semua penumpang mendapatkan yang sama. Hanya persoalannya kemudian ketika nanti mendapatkan hal yang sama, ini terus masyarakat yang tidak mampu mau naik KRL nggak punya cuan ini gitu. Jadi harusnya tugas pemerintah juga untuk memberikan perlindungan, karena ini tentu ini sesuatu yang masih perlu didiskusikan lagi atau dikaji lagi, sehingga nanti diputuskan yang mana yang terbaik. Kalau pandangan saya yang terbaik memang itu dinaikkan saja semuanya, naik semua tetapi merata, karena kalau misalnya mau dibikin seperti NIK agak kesulitan, nanti kemudian keretanya nanti ada kelas ekonomi, kelas eksekutif, kelas bisnis kan gitu. Sementara KRL itu kan moda transportasi publik yang sifatnya itu berjarak dekat Mbak. Jadi karena jarak dekat, kalau misalnya mau dibikin kelas eksekutif atau kelas bisnis misalnya dengan tiket yang berbeda yang lebih mahal, maka otomatis kan kewajiban dari komuter lain untuk menyediakan fasilitas lebih, layanannya harus lebih Mbak, mesti mungkin ada minum, ada kue, kenyamanan juga. Tetapi kan persoalannya ini jaraknya jarak dekat gitu, kalau mau diperlakukan seperti kereta api jarak jauh gitu lah. Jadi ya tidak mungkin kan orang kalau misalnya dari penumpangnya dari Bogor lah sampai ke Manggarai, nah itu ada waktu setengah jam dia masih bisa duduk. Dengan harga yang misalnya normal 20.000 misalnya masih bisa menikmati. Tetapi persoalannya bagaimana kalau jaraknya dekat dari Manggarai ke Gambir misalnya, turun di Gambir lah, itu kan nggak mungkin masa membayar mahal sementara dapatnya cuman berdiri sebentar atau duduk sebentar sudah turun lagi. Lah ini kan menurut saya tidak tepat. Sehingga menurut saya karena ini moda transportasi publik, sehingga
kewajiban negara adalah memberikan perlindungan yang sama kepada seluruh Baik Pak, tapi mengingat kebutuhan gerbong, lalu seperti tadi masyarakat berpendapat peningkatan jumlah AC ya, atau toilet yang bersih segala rupanya gitu ya Pak, keluhan-keluhan dari para anker ini, anak kereta, itu sudah layak belum sih Pak untuk dinaikkan sekarang juga gitu, tapi fasilitas sekarang juga dinaikkan, menurut Bapak gimana? Ya kalau menurut saya ini pelayanan aja dulu yang dinaikkan Mbak. Jadi di situ fasilitas-fasilitasnya, baik mengenai toilet, baik mengenai AC, jumlah gerbongnya juga diperbanyak dulu, baru setelah itu naik Mbak, itu bisa. Tapi kalau sekarang naik, sementara fasilitasnya belum, lah itu nanti masyarakat masih pada keberatan atau malah mendapatkan resistensi dari publik. Saya rasa yang paling logis adalah sekarang pihak komuter lain mempersiapkan saja infrastrukturnya, baik jumlah gerbongnya, toiletnya, AC-nya, jika mereka istilahnya ketika naik itu tidak berjubel-jubel lagi. Tapi kalau harganya tiketnya sudah dinaikkan sementara naiknya masih tetap tidak berubah, masih berjubel-jubel, nanti masyarakatnya banyak yang protes Mbak. Jadi menurut saya ini memang hal yang perlu dilakukan adalah perbaikan infrastruktur aja dulu. Berarti gitu. perbaikan dulu aja ya Pak, pelayanan ditaikkan, kalau tarif mau ditaikkan silahkan, yang Yeah. penting masyarakat puas dulu ya Pak ya. Yeah. Tetapi ini soal idealisnya gitu, idealnya yang tengah-tengah nih Pak, karena kan mengingat sebetulnya untuk KRL ini menengah ke bawah ya Pak ya, karena dinilai lebih murah dan juga cepat dan efektif untuk jarak jauh. Nah menurut Bapak idealnya berapa nih Pak tarifnya Pak? Kalau tarif ideal itu memang sekitar ini Mbak, di tataran mungkin 5.000 ya kalau tarik karena sebelum tahun 2017 itu naiknya kan 1.000 sekitar ya, 1.500 atau ya 1.500. Berarti kalau ini misalnya menjadi 5.000 atau 5.500 lah taruhlah gitu ya, itu masih bisa rasional lah, masih bisa dipahami oleh publik. Tetapi sekali lagi itu harus diikuti dengan perlengkapan infrastrukturnya, termasuk segala fasilitas yang ada, segala juga pelayanannya. Yang penting adalah bagaimana jangan sampai kenaikan tarif ini nanti malah itu bersifat ini menjadi bumerang kontraproduktif. Artinya kebijakan adanya KRL ini kan adalah untuk mengangkut banyak begitu orang gitu dalam konteks aglomerasi, kalau sekarang bukan Jabodetabek, aglomerasi, sehingga mereka itu bisa menikmati satu perjalanan yang kategori murah gitu. Nah kalau misalnya nanti naik tarifnya, itu bahayanya adalah masyarakat menengah yang selama ini menikmati atau menggunakan KRL akan berpindah ke mobil pribadi lagi atau kendaraan pribadi, kendaraan bermotor misalnya ya, yang sifatnya pribadi. Maka ujungnya kebijakan terkait dengan pengendalian gas emisi, kemudian polusi, itu akan ini cenderung nggak efektif jadinya Mbak. Itu persoalannya. Ini persoalan ini sangat menarik karena memang sebetulnya butuh durasi khusus ya Pak ya, karena ini lebih dalam lagi, banyak sekali persoalan-persoalan yang memang mengakar ya Pak ya sebetulnya. Nah jika saya untuk menangkap tadi apa yang saya disampaikan oleh Pak Trubus terkait harusnya pelayanan ditaikkan terlebih dahulu, lalu idealnya tarif itu 5.000 atau 5.500 ya Pak ya, dengan peningkatan jumlah gerbong wanita dan lain sebagainya. Nah mungkin dari pihak KRL juga mengharapkan tarif ini disamaratakan agar pemerintah terus melakukan pengembangan terkait jumlah gerbong, fasilitas dan lain sebagainya.